Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kembali Kau berikan kami waktu untuk mendekat kepadamu, untuk bersekutu bersama Engkau Tuhan, untuk menimba kembali kekuatan yang berasal hanya daripadamu. Engkau melihat Tuhan begitu banyak kerinduan di hati kami untuk terus bersekutu memuji Engkau, untuk tetap bertemu, mengadakan persekutuan doa seperti semula. Kami tahu meskipun kondisi belum memungkinkan, Engkau tetap membuat kami Tuhan bersemangat, Engkau tetap membakar semangat kami Tuhan, untuk tidak lari daripadamu. Bapa, biarlah malam hari ini Engkau hadir bersama kami di tempat kami masing-masing. Engkau yang mengurapi setiap instrumen yang akan dipakai oleh Bro Henry, juga setiap apa yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Alex untuk kami semua Tuhan. Dan Engkau yang terlebih dahulu membajak hati kami. Engkau yang membuat kami siap Tuhan untuk 1 jam ke depan atau 2 jam ke depan. Kami siap untuk menyediakan hati kami, membuka telinga kami Tuhan untuk Kau pakai, Kau isi kembali. Biarlah Tuhan malam hari ini kami boleh menaikkan syukur kami atas segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Setiap penyelenggaraan dalam hidup kami Tuhan sungguh luar biasa. Hidup kami, nafas kami hari ini Tuhan kami tahu hanya karena dari kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan setiap pujian kami, pengagungan kami malam hari ini Tuhan sungguh boleh berasal dari hati kami. Dan hidup kami Tuhan boleh menjadi persembahan bagi-Mu. Mari Tuhan, kuatkan kami, temani kami, dan biarlah firman-Mu Tuhan yang akan Kau taburkan malam hari ini sungguh boleh berakar kuat dalam hati kami. Berkatilah dan biarlah persekutuan doa kami malam hari ini Tuhan boleh terselenggara hanya karena izin-Mu. Dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan, kami mohon perkenanan-Mu. Biarlah Engkau yang menjaga setiap internet kami Tuhan, alat-alat yang akan kami pakai. Dan kami tahu Bapa, suara hati-Mu lah yang menguatkan kami untuk berkumpul malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap umat yang hadir malam hari ini, yang boleh join malam hari ini. Itulah yang akan menguatkan kami Tuhan untuk terus menyelenggarakan persekutuan doa ini. Bapa, kami serahkan apa yang sudah kami persiapkan malam hari ini, biar Engkau yang beracara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, dan biarlah Tuhan lewat pujian pembuka malam hari ini kami boleh Tuhan mempersiapkan hati kami hanya untuk-Mu malam hari ini Tuhan. Beracara ya Yesus. Amin. Amin. Silakan Bro Henry. Terima kasih Bu Tuti, terima kasih Pak Simon, Bro Simon, Bu Alberta, Bu Maria, dan selamat datang Pak Alexander. Tuhan memberkati. Sebelum kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan malam hari ini, saya akan membawa kita mengajak untuk memuji Tuhan, untuk memberkati Tuhan melalui pujian kita. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Katakan, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, Kau benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku.
bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, oh, ku memujimu, ku memujimu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik, teramat baik selamanya. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, karena Engkau beri kesempatan kepada kami untuk bersekutu dengan-Mu, memuji memuliakan Engkau. Biarlah kiranya melalui penyelenggaraan persekutuan doa kami malam hari ini, kami memberkati Engkau, meninggikan Engkau, dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Silakan apabila Bapak Ibu ingin berdoa spontan, berdoa syukur, boleh membuka mikrofonnya. Terima kasih Tuhan, jika dalam harian kami, dalam kekurangan kami, Engkau berkenan memakai kami Tuhan. Engkau berkenan membuat kami berkarya dan bekerja untuk-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Bahkan sampai saat ini Tuhan, Engkau terus berkarya untuk terus membentuk kami, sehingga makin hari kami makin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam kesehatan kami, di dalam pekerjaan kami, dan rezeki yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kondisi saat ini yang kami lihat Tuhan. Masa pandemi akan menuju ke masa endemik. Meskipun saat ini masih juga banyak yang terpapar, tapi kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu senantiasa tercurah atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau bersedia menjadi sahabat kami dan selalu bersedia memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Kau telah membuat segalanya berakhir baik dan indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya dan tak akan putus-putusnya bila kami mengucapkan segala doa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Karena itu kami akan selalu senantiasa berkata, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik di dalam hidup kami. Karena Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau sahabat kami, Engkau gembala kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Tuhan kami ingin memuji Engkau, memberkati Engkau melalui pujian kami seperti Engkau katakan dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Blessed the Lord, oh my soul. Terima kasih Tuhan, kini kami sudah siapkan segenap hati kami untuk memberkati Engkau melalui suara kami. Biarlah Engkau dimuliakan, disenangkan malam hari. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan sekarang kita akan memuji, memuliakan, mengagungkan dan mengagungkan nama Tuhan. Lagu yang akan kita nyanyikan lagu berikut ini, saudara-saudara, adalah lagu yang Bapak Ibu pasti tahu. Lagu diambil dari puji syukur, namun memang jarang dinyanyikan, dan kita akan nyanyikan malam hari ini. Dia adalah sahabat kita, adalah gembala kita. Mari nyanyikan pujian ini. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, hidup milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami hidup milik-Mu. Ayat yang kedua, kita akan nyanyikan ayat yang kedua. Pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Mari nyanyikan ayat yang ketiga, katakan janji-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Lagu ini saudara-saudara diambil dari puji syukur, dan sungguh lagu yang indah. Sebab itu kita menyanyikan lagu ini, dan kita akan nyanyikan lagu yang baik yang terakhir. Biar kita menyenangkan Tuhan dengan pujian ini, kita mencari kehendak Tuhan dan kita turut maksud Tuhan. Kami nyanyikan pujian ini. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu.
Tuhan curahkanlah kasih dalam hati umat-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. 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 Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Ya, amin. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Amin, saudara. Nah, saya akan terus mengajak kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, di dalam pelataran Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, Mazmur 27 ayat 4. Tinggal diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Sekali lagi, satu aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Lagu ini diambil dari Mazmur 27 ayat yang keempat. Tapi itu mari kita nyanyikan ayat kitab suci ini. Mari kita bacakan ayat kitab suci ini dalam bentuk penyanyian. Satu hal telah kuminta, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Sekali lagi, dan menikmati baiknya,
meriah buat Tuhan kita, saudara-saudara. Santo Agustinus berkata, cui bene cantat bis orat. He who sings well, pray twice. Seorang yang menyanyi dengan sungguh-sungguh sama dengan berdoa 2 kali. Karena itu saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang menyanyi buat Tuhan sama dengan kita sedang berdoa. Bahkan tadi saya sudah katakan Mazmur 103 ayat 1 dan 2 berkata, ketika kita menyanyi kita sedang memberkati Tuhan. Karena Dia Allah yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya akan terus mengajak kita semua memuji Tuhan, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Great is thou God. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari kita bertepuk tangan, karena Dia Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Amin saudara-saudara. Sekali lagi saya mengajak kita semua berikan pujian ini. Merangkai jagat raya, pencipta semesta. Katakan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Great is our God. Berikan sorak-sorai dan tepuk tangan yang meriah
buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin Bapak Ibu Saudara. Dalam pengalaman saya saudara-saudara, ketika saya mengajak umat memuji Tuhan, saya banyak melihat kuasa Tuhan bekerja. Karena di dalam pujian pun Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan dinyatakan melalui pujian. Amin saudara. Jika saudara mengingat Paulus dan Petrus dan Silas ketika mereka di penjara, mereka memuji Tuhan dan Tuhan menyatakan kuasanya bagi Paulus dan Silas ketika mereka ada di penjara. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan, namun saya mengajak kita untuk menyembah Tuhan terlebih dahulu saudara-saudara. Dan biarlah segenap penyembahan kita malam hari ini menyukakan hati Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan bagai padang gersang, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Lalarana masih kami ingin tinggal dekat-Mu, selamanya menyembah-Mu, meninggalkan
meninggikan, mengagungkan Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Rana masih kata kaya ranamu, naralan, narala masih kami menyembahmu, meninggikan Engkau selamanya. Ya rana masih katakan ranamu, kami mau tinggal dekatmu, dalam hadiratmu. Masih kapatakan ayaranamu, Engkau dekat, kami mau dekat denganmu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hiarala masih karana masih kapatakan ayaranamu, hiarala masih nalana uriarana masih kapatakan alaranamu, hiarala ayarana laranamu. Jika Bapak Ibu ingin menyembah Tuhan bersama dengan saya, bersama-sama boleh membuka mikrofonmu, mari kita menyembah Tuhan. Hiana larana masih karana, hinana larana nasi, hiana larana masih kapatakan layarana se. Rana masih kata kaya rana, rana masih, rana masih kapatakan rana masih katakan ya ranamu, haleluya. Bagimu hiarala masih katakan ya rana, Rana sih, Rana masih kapatakan ayaranamu, Rana masih katakan alarana sih, Nayararan, Riarana masih kapatakan ayarana sih, Araranamu, Nayaralarana. Masih kapakatakan nara yarana sikana larana si inna yarana masih kana yarana lararabu nara masih kata kayarana sikarana yana masih kapakarta kayarana masih larana nara yarana sikaya larana bu narala masih larana masih kata kaya rana si dia larana masih kata kaya rana si ya larana masih kata ya ranamu narana ya larana masih kata kaya nasi ya larana masih kata kaya ya masih katakan ayarana takala ayarana masih kanala ayarana lara ayarana masih
Kuriana larana masika pakata kayara nasi. Iya, katakan nasi Kira karata papa papa namanya sera tata tata nara larana masika. oraya rara namanya sikira tata 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 Yala yara dasika pakata kayara nasi kana yara nama sika larana sika. kira la 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 la. Larana masika takayara nasi kana larata kana larana masi. Janganlah takut, percayalah kepadaku. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya bagi kami ingin mendengarkan Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, Pak Alexander yang Kau sudah utus di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu agar setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya berasal dari Engkau sendiri. Kami sudah siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu malam hari ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan. Shalom. Selamat malam, Bro Henry. Luar biasa. Selamat malam, brother. Luar biasa. Ya, puji-pujiannya, musiknya, dan penyampaiannya semuanya luar biasa. Selamat malam, Bu Alberta, Bu Tuti, Bu Maria, dan teman-teman semua yang ada di Agustinus. Malam hari ini saya diberi kesempatan, saya Alex, pewarta dari Santa Helena. Ya, malam hari ini kita berbicara saja. Minggu lalu, bagi teman-teman yang hadir di acara ulang tahun paroki kami, PD kami, waktu itu saya menggunakan banyak slide ya. Jadi malam hari ini saya nggak menggunakan slide, dan saya senang topik yang dipilihkan pada malam hari ini adalah satu topik yang menurut saya satu topik yang menarik ya, tentang kekuatan bergaul akrab dengan Allah. Dari judul tersebut mengingatkan saya waktu saya pertama kali pergi dari rumah ke Jogja. Saat itu mama saya hanya pesan, hati-hati dengan pergaulanmu, dengan siapa kamu bergaul, karena untuk belajar menjadi baik itu perlu 3 tahun, tapi belajar rusak atau jahat perlu cuma 3 hari. Jadi memang pergaulan itu sangat penting sekali, dan kita juga mengetahui bahwa di Korintus juga dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kepada siapa kita bergaul itu akan sangat menentukan bagaimana diri kita dan masa depan kita. Terutama kalau kita punya anak-anak yang sekarang menjelang remaja. Nah, nanti kita lihat dari cerita seperti ini, waktu mempersiapkan topik ini, saya juga mengukur sekarang kira-kira saya itu udah masuk masa remaja atau sudah dewasa atau apa. Jadi saya ingat juga, kalau remaja, anak kita remaja, salah satu ciri khas anak remaja itu adalah mereka sudah mulai mencari identitas diri, dan untuk mengetahui siapa anak kita, kita cukup melihat dan mengenal mereka bergaul sama siapa. Karena dari sanalah kita sudah bisa tahu kira-kira anak kita itu akan menjadi anak yang seperti apa. Jadi teman-teman, pada malam hari ini judulnya yang seperti tadi disampaikan, kekuatan bergaul akrab dengan Allah. Ya, Allah. Saya yakin kalau saya lihat di teman-teman yang hadir di sini, semua banyak yang senior-senior ya. Ci Maria, pewarta yang sangat senior, ya teman-teman yang lainnya semuanya. Saya yakin di ruangan sini nggak ada yang belum tahu Tuhan Yesus Kristus. Belum ada yang
nggak tahu Bapa surgawi? Pasti kita semua sudah tahu. Tahu sama kenal adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita sudah tahu, mungkin banyak orang di luar sana juga tahu, tapi apakah kita kenal dengan Tuhan kita, dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus kita? Karena dengan kita tahu, kenal, berbeda. Kita semua pasti tahu Jokowi itu presiden kita, tapi kita nggak kenal sama Pak Jokowi sebagai presiden kita. Kalau kita kenal sama dia, apakah dia juga kenal sama kita? Hanya kalau Anda dan saya berhubungan akrab, maka kita bisa mengenal Pak Jokowi dan Pak Jokowi bisa mengenal kita. Demikian juga dengan Tuhan Allah kita. Apakah kita dalam tahap tahu, kenal, dan dari kenalan seperti itu kita bisa akrab. Jadi semuanya itu perlu proses. Di masa pandemi ini, teman-teman semuanya, kita tahu bahwa untuk menjaga kesehatan, setiap hari kita harus bisa berjalan 1000 langkah, katanya. Dengan melakukan latihan, berjalan kaki 100 langkah sehari, maka tubuh fisik kita bisa sehat dan fit. Dan bagaimana dengan tubuh rohani kita, agar supaya kita bisa sehat dan fit secara rohani, pasti juga ada langkah-langkah yang harus Alex lakukan setiap hari demi hari, agar supaya spiritualitas kita semuanya bisa fit. Nah, untuk fit secara fisik, kita nggak bisa tiba-tiba langsung bisa melangkah 100 langkah dan lain sebagainya. Semua itu ada tahapan demi tahapannya. Dari berapa ribu langkah, naik, dan lain sebagainya. Dan kalau Anda yang rajin berolahraga, Anda sudah tahu kalau 1000 langkah itu lebih kurang berapa kilo. Ya, pasti kita sudah tahu lah. Kalau jalannya pelan-pelan, ada yang 9 kilo, yang kecil-kecil, ada yang 8 kilo, dan lain sebagainya. Berapa lama? Nah, kita juga sudah mengetahuinya. Kalau kecepatannya seperti ini, akan seperti ini, dan lain sebagainya. Ya, lebih kurang 1 jam lebih, maka kita bisa mencapai sekitar 10.000 langkah. Jadi, teman-teman semuanya itu ada sistematik dan ada prosesnya. Nah, pada malam hari ini, kalau kita mau bergaul dan bergaul akrab dengan Tuhan, nah seperti yang ditampilkan di layar kita, maka kita pasti perlu untuk duduk, mendengarkan, berbicara, berkomunikasi dengan siapa kita mau bergaul dengan akrab. Ya, nah kalau dari bacaan-bacaan yang saya persiapkan, saya lihat di Kejadian, ya, di Kejadian kita bisa melihat bagaimana keakraban Abraham dengan Tuhan. Kemudian dari rentetan seperti itu, kalau minggu yang lalu kita barusan juga di gereja kita bisa mendengarkan bagaimana sampai Tuhan dan Abraham mereka bisa bertatap muka dan Abraham bisa negosiasi, ya, seperti emak-emak di pasar. Boleh nggak sih diskon 10%, 20%? Ya mulanya mintanya kan gede dan lain sebagainya. Jadi luar biasa sekali Tuhan kita, ya. Jadi bagi mereka yang sudah begitu akrab sama dia, bisa negosiasi. Kalau ada 50 orang gimana? Kalau 40 gimana? Terus minta lagi, maaf ya, kalau sampai saya berani, kalau cuma 30 dan sampai dari 50 turun, diskonnya sampai berapa? 80% ya. Kalau cuma 10 bagaimana? Jadi kita bisa melihat bagaimana keakraban, bagaimana hubungan Abraham dengan Tuhan yang sangat mengasihi umatnya. Nah, kemudian kalau kita baca lebih lanjut dan lain sebagainya, kita juga bisa melihat di Kejadian 6 ayat 9 tentang Nuh. Sebelum Nuh juga ceritakan tentang Henokh adalah orang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Dan Nabi Nuh juga di sana disebutkan dia, saya bacakan satu ayat deh ya, Kejadian 6 ayat 9. Jadi disebutkan teman-teman, inilah riwayat Nuh.
Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi kalau kita baca lebih lanjut dan lain sebagainya, kita mengetahui Sodom Gomora di mana tempat Lot tinggal. Nah, kemudian masuk ke riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercelah. Jadi ada orang benar, tapi dia tidak akrab sama Tuhan dan lain sebagainya. Tapi di sini ditegaskan bahwa Nuh adalah orang yang benar, orang yang tidak bercelah, dan hidup bergaul dengan Allah. Ya, dan hidup bergaul dengan Allah. Nah, oleh karena itulah, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan, karena zaman Nuh waktu itu manusia banyak yang sudah sangat bobrok, ya, dia punya moral dan lain sebagainya. Di ayat yang ke-13 disebutkan, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Nuh mengikuti dan taat dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi di zaman Perjanjian Lama kita baca bagaimana penyertaan Tuhan kepada sahabat-sahabat Tuhan. Ya, banyak sekali kita bisa baca dan lain sebagainya. Jadi yang malam hari ini kita ambil dari Nuh seperti itu. Jadi karena hubungannya yang baik dan sering berkomunikasi dan lain sebagainya, akhirnya apa yang didapatkan? Yaitu bisikan-bisikan, karena Nuh taat dan setia kepada Tuhan. Kita nggak usah cerita Tuhan dan Allah. Kalau sampai Anda dan saya saja kenal, apalagi bergaul akrab dengan penguasa, gubernur aja, rasa hati kita tuh seperti apa? Wih, kekuatan kalau kita bergaul dan akrab dengan gubernur misalnya di Banten, apalagi dengan presiden, ya kan ya? Wah, rasanya yang kelihatan mata itu kan lebih keren seperti itu. Tapi kalau kita juga bisa kenal, tahu, bergaul, akrab dengan Tuhan, maka banyak hal yang boleh terjadi, tapi kita punya kekuatan yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, saya yakin umat di Agustinus seperti juga kami alamin, dan seluruh Indonesia bahkan dunia alami, yaitu pandemi dan lain sebagainya. Sesungguhnya ini bukan suatu hal yang menghancurkan seperti zamannya Nabi Nuh. Tapi itu adalah satu kejadian yang bisa menjadi problem secara ekonomi bagi seseorang, bahkan bagi banyak orang. Bisa menjadi problem hubungan dalam kehidupan kita. Jadi kita yang percaya, kita yang kenal, kita yang bergaul sama Tuhan, bukan berarti adalah orang-orang yang dibebaskan atau terbebas dari segala masalah persoalan kehidupan ini, persoalan keuangan, persoalan kesehatan, persoalan hubungan, dan persoalan alam semesta, dan lain sebagainya. Tetapi bedanya apa kalau kita punya hubungan, kalau kita sering bergaul dengan Tuhan? Kalau cerita soal cuan, ya soal dengan cuan, satu kejadian yang terjadi bisa membuat seseorang bertambah kaya, atau sebaliknya bisa membuat seseorang bertambah miskin. Apa hubungannya? Kalau ditanya, apa hubungannya? Kok cerita kejadian bisa membuat orang bertambah kaya atau bertambah miskin? Misalnya, dengan kejadian pandemi seperti ini, tiba-tiba perusahaan atau pekerjaan kita
kena problem, kena efek. Itu bisa membuat secara keuangan maupun secara lain bisa bertambah kaya dan secara bertambah miskin. Dengan sakit penyakit yang kita alami, bisa membuat kita bertambah kaya dan bisa membuat kita bertambah miskin. Karena kekuatan bergaul akrab dengan Allah itulah yang menentukan kira-kira dengan kejadian ini, saya akan menjadi apa? Akan menjadi lebih baik, atau maksudnya lebih kaya, atau membuat saya justru lebih jelek, atau lebih miskin. Sakit penyakit, problem, masalah, itu adalah sesuatu yang nggak mungkin terhindarkan karena kita adalah manusia. Kita masih punya daging, ya, dorongan daging, iri hati, dan lain sebagainya. Jadi nggak mungkin seperti dikatakan bahwa keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Ya, memang seperti itu. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Jadi kita mengetahui bahwa, oh ya, kalau kita hidup secara kedagingan, secara daging, itu tidak berkenan dengan Allah. Nah, hubungannya apa dengan kaya dan miskin? Teman-teman, dari apa yang saya pelajari, saya merasakan benar. Dengan problem yang terjadi, seorang pengusaha bisa menjadi tambah kaya spiritualitasnya dengan kejadian yang terjadi dalam perusahaan dia, atau seorang pegawai, seorang pekerja bisa bertambah kaya secara spiritualitasnya dengan problem yang terjadi dalam karir dia, atau sebaliknya dengan kejadian yang sama, pegawai atau pekerja lain justru merasa lebih miskin secara spiritualitasnya. Seseorang karena sakit penyakit yang dia alami justru bisa membuat dia makin kaya secara spiritualitas, atau sebaliknya ada dan banyak sekali orang justru karena masalah atau karena sakit penyakit malahan membuat dia makin miskin, bukan hanya secara keuangan, tapi miskin secara spiritualitas. Saya selalu yakin dan percaya bahwa miskin secara keuangan atau kekurangan secara keuangan itu adalah sifat sementara. Tetapi miskin secara spiritualitas itu yang harus kita hindari. Nah, bagaimana kita bisa mempunyai kekuatan waktu kita menghadapi masalah dan tantangan sehingga kita bisa tetap makin kaya dalam spiritualitas kita? Salah satu caranya yaitu kita kenal, kita tahu, dan kita bergaul akrab dengan Tuhan sehingga kita tahu, oh, semua ini boleh terjadi bukan karena Tuhan tidak mengetahui. Tapi semua ini boleh terjadi, entah masalah ekonomi, masalah hubungan, masalah apapun, itu semua boleh terjadi agar supaya saya dan Anda dibuat makin kaya secara spiritualitas. Karena hanya lewat problem-problem, karena hanya lewat tantangan-tantangan, kita semakin hari semakin bisa naik kelas. Dan yang sangat luar biasa kalau kita lihat, ya kita lihat tadi Bro Henry baca nyanyikan lagu-lagu dari Mazmur 27 dan sebagainya. Saya ingin ambil juga dari Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Nah, kalau yang di rumah ada itu juga bisa, atau nggak ada saya bacakan ya. Jadi di Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Itu luar biasa sekali. Yang 13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Dan yang ke-14, yang ada hubungan sama judul kita pada malam hari ini, yaitu Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Teman-teman, dari
Mazmur 25 ayat 12 sampai 14 ini, kita bisa melihat rahasia-rahasianya. Oh, ternyata kita takut dengan Tuhan itu juga sangat luar biasa sekali, karena Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka, seperti yang kita lihat di Nabi Nuh, ya, di Nuh, ya, terutama di Nuh, ya. Dan setelah Kejadian 6, Nuh, riwayat tentang Nuh dan sebagainya. Kemudian di Kejadian 8 ayat 1 langsung disampaikan pada kita apa konsekuensinya. Kejadian 8 ayat 1. Kita lihat, teman-teman. Maka Allah, setelah semua terjadi, setelah air bah datang, setelah semua bumi dipenuhi oleh air dan lain sebagainya, itu lamanya lebih kurang sekitar setengah tahun, dan setelah selesai semua, sampai pasal 7 selesai semuanya, ya, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Kemudian di pasal 8 ayat 1, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Teman-teman semuanya, dari sini ada dua hubungan yang kita bisa lihat dengan Mazmur yang barusan kita dengarkan bersama-sama, ya, yang kita dengarkan bersama-sama, yang ke-14 dan 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Teman-teman, bergaul akrab dengan Tuhan tidak hanya memberikan kekuatan untuk Anda dan saya saja. Seperti Nuh yang diceritakan, karena dia bergaul akrab dengan Tuhan, dia memiliki kekuatan untuk bertahan dalam situasi zamannya yang tidak baik, dan dia tetap taat. Dan begitu dia taat dan melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak orang pada umumnya, dan saat itu orang juga mungkin berpikir, Nuh ini orang gila, situasi baik-baik, ngapain juga buat bahtera yang begitu besar dan lain sebagainya. Tetapi kita baca di pasal 8 ayat 1, apa yang dia lakukan mempengaruhi bukan hanya untuk Nuh, anaknya, menantunya, cucunya, tapi juga segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Saya yakin dan saya percaya Anda dan saya hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Anda dan saya boleh mempunyai pekerjaan, boleh melayani Tuhan, boleh melakukan apapun yang Anda dan saya lakukan, bukan karena hebatnya Anda dan saya, tapi pasti karena ada orang lain yang bergaul akrab dengan Tuhan, yang mendoakan sehingga anak cucunya bisa mendapatkan seperti apa yang Anda dan saya dapatkan sekarang ini. Bila mana kita baca lebih ke depan lagi tentang Abraham dan Lot, keponakannya. Luar biasa sekali, teman-teman. Ya. Jadi Lot, ya, keponakan daripada Abraham tersebut, bisa diingat oleh Tuhan karena Abraham mendoakan dia. Sehingga waktu Lot ditangkap dan dibawa pergi, akhirnya Abraham kirim 318 tentara dan mengejar dan mengembalikan Lot dan lain sebagainya. Jadi dari apa yang kita pelajarin tentang kekuatan bergaul akrab dengan Allah, dan Anda dan saya diminta harus mengerti bagaimana caranya agar supaya kita bisa bergaul akrab dengan Allah, bukan semata-mata untuk kita saja seperti apa yang dilakukan oleh Nuh, tetapi bisa mempengaruhi yang segala sesuatu yang ada di sekitar kita, ya, segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dan di Mazmur tadi juga dikatakan bahkan sampai ke anak cucu kita semuanya. Artinya, bila mana hari ini
kita, Anda boleh menikmatin, boleh menjadi siapa kita sekarang ini, itu pasti dari keyakinan saya bahwa pasti ada entah romo kita, entah teman-teman kita sepersekutuan doa, entah papa kita atau oma kita dan lain sebagainya yang mendoakan Anda dan saya, apakah kita sadar atau tidak menyadarinya. Ya, oleh karena itulah berkumpul dengan teman-teman persekutuan doa, memuji dan bersyukur pada Tuhan, itu adalah salah satu cara mendapatkan kekuatan karena kita bergaul akrab dengan Tuhan, kita kenal dan dikenal oleh Tuhan, sehingga kita mendoakan mereka-mereka, sehingga orang lain yang suatu hari mereka juga bisa berubah hidupnya seperti Agustinus, ya, yang didoakan dan lain sebagainya oleh seorang ibu yang sangat luar biasa. Karena itu dikatakan bahwa hubungan dekat sama Tuhan bisa dilakukan lewat doa. Dan orang mengatakan bahwa doa akan merubah segala sesuatu. Ya, jadi doa bisa merubah segala sesuatu. Nah, bagaimana agar supaya saya, Anda, kita semuanya bisa kenal Tuhan kita, penyelamat kita, Tuhan Yesus, kita hanya bisa kenal Dia dengan lebih baik, lebih akrab lewat firman Tuhan. Oleh karena itulah kita sangat berbahagia, umat Katolik kita sekarang juga dianjurkan, bahkan selama pandemi ini banyak persekutuan doa, pendalaman Alkitab, agar supaya kita semakin kenal firman Tuhan yang akan semakin menguatkan kita dan semakin membuat hubungan kita dengan Tuhan Yesus makin akrab. Dan Tuhan Yesus mengatakan, belajar padaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Teman-teman, kalau kita makin akrab dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengatakan, intisari dari pengajaran Dia adalah kasih, iman, pengharapan, dan kasih, dan terbesar di antaranya adalah kasih. Dan Tuhan Yesus katakan, datang pada saya, Anda yang berletih lesu, ya kan, dan belajar dan lihatlah padaku, ya kan, aku lemah lembut dan rendah hati. Apakah saya cukup lemah lembut? Lemah lembut sama lemah gemulai itu beda ya. Lemah lembut ya bukan lemah gemulai seperti hai, bukan ya. Jadi apakah aku lemah lembut? Dan apakah aku rendah hati seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 29, ya kan ya? Bila mana kita gampang marah pada mereka yang lebih rendah daripada kita, kita ingat lagi, Tuhan Yesus ajarin kita. Kalau kita mau akrab sama Dia, kita harus belajar. Apakah aku rendah hati? Dan apakah kata-kata yang keluar dari mulut saya adalah kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang memberikan hidup, bukan sebaliknya. Bila mana kata-kata kita, perilaku, tingkah laku, saya, Anda, kita semua lemah lembut, dan kita senantiasa rendah hati, maka kita percaya bahwa kita sudah belajar dari sahabat kita, Tuhan kita, penyelamat kita, Yesus Kristus. Karena Tuhan selalu mengatakan bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Apakah Anda dan saya sudah berseru kepadanya? Bila mana saya dan Anda sudah berseru kepadanya, tapi kok rasanya masih jauh. Oh, ternyata di sana dikatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi, teman-teman yang dikasihi Tuhan, bila mana Anda, bila mana saya berseru kepada Tuhan dan kita merasa Tuhan masih jauh, maka kita perlu memeriksa kalimat yang berikutnya lagi, ya kan? Karena Tuhan mengatakan bahwa Dia dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dalam, jadi yang berseru kepadanya dalam kesetiaan.
apakah Anda dan saya setia? Karena tidak ada sahabat yang dekat, sahabat yang akrab, tapi hubungannya tidak saling setia, tidak bisa dipercaya, beda yang dikatakan sama beda dengan yang dia lakukan. Jadi apa yang saya pelajari dari topik pada malam hari ini, kekuatan-kekuatan bila mana saya bergaul akrab dengan Tuhan, yaitu saya bisa dan saya sanggup memikul segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya, baik yang positif maupun negatif, bersama dengan Allah, bersama dengan penebus dan penyelamat kita. Bila mana saya bergaul akrab dengan Allah kita, kekuatan-kekuatan yang lain, apalagi saya akan lebih tabah. Dan saya tidak gampang tawar hati. Karena dikatakan, bila mana Anda tawar hati saat kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Dan Tuhan Yesus, Allah kita, mengatakan bahwa kita semua diciptakan, kita punya kekuatan. Oleh karena itu, jangan pernah tawar hati saat menghadapi kesesakan. Karena itu adalah tipe orang yang tidak kuat. Tipe orang yang lemah. Tipe orang yang mengasihani diri sendiri. Tetapi bila mana kita tahu, bila mana kita menghadapi kesesakan, mungkin seperti selama pandemi ini terjadi, kita tetap berpegang teguh dan miliki kekuatan yang Tuhan berikan pada kita, karena kita justru dalam masa-masa seperti ini, kita harus mendekatkan diri, bukan menjauhkan diri daripada Tuhan. Tapi sering manusia melakukan yang sebaliknya. Demikian juga teman-teman, saat kita menghadapi, memperoleh keberhasilan, kesuksesan, justru banyak orang yang kurang memahami, mengatakan bahwa kalau kita sukses secara materi, kalau kita berhasil secara karir, bisnis, dan lain sebagainya, bahwa kita diberkati oleh Tuhan dan Tuhan dekat dengan kita. Hati-hati, justru banyak sekali mereka-mereka yang sukses secara duniawi, sukses secara keuangan, sukses secara karir, malahan membuat mereka itu makin jauh, padahal dengan sukses karir, sukses keuangan, sukses hal-hal yang lain, membuat kita makin banyak godaan-godaan yang terjadi. Justru dengan keberhasilan-keberhasilan itu harus membuat kita makin dekat, makin akrab dengan Allah. Sama halnya juga dengan mereka yang sedang kena PHK, yang sedang kena sakit penyakit, justru harus makin dekat, makin akrab, makin mengerti apapun yang terjadi dalam diri saya, keadaan saya sekarang ini, apa rencana Tuhan dengan sakit penyakitku ini? Apa rencana Tuhan dengan situasi ekonomi yang sedang menghadapi musim dingin, winter seperti sekarang ini? Hubungan saya yang sedang dingin, apa yang bisa saya pelajari? Demikian juga apa yang Tuhan inginkan waktu Anda berhasil, Anda berkelebihan, dan lain sebagainya. Apakah semua keberhasilan, apakah semua kelebihan, keuangan, karir, dan lain sebagainya hanya diperuntukkan untuk kita saja, atau kita pelajarin dan kita berbicara, dan kita akrab dengan Tuhan, dan kita bisa menanyakan, Tuhan, apa rencanamu untuk semua berkat yang sekarang boleh menghampiri diriku? Demikian juga, Tuhan, apa rencanamu untuk semua problem, sakit, penyakit yang sekarang harus saya hadapi? Saya tidak kuat, tapi saya percaya bila mana Tuhan bersama dengan diriku, memenuhi hatiku, bukan pikiranku, maka saya pasti punya kekuatan untuk melewati ini semuanya. Dan dikatakan, bila mana kita bisa melewati semuanya itu, maka kita akan memperoleh mahkota
kehidupan. Bukankah itu yang Anda dan saya ingin capai dalam kehidupan ini, agar supaya keberhasilan dan problem yang kita hadapi semuanya kita persembahkan kepada Tuhan, dan kita dituntut hanya untuk taat dan setia kepada Tuhan. Itulah kekuatan-kekuatan bila mana Anda dan saya bergaul akrab dengan Allah. Tuhan memberkati kita semuanya, persekutuan doa kita, teman-teman kita, orang tua kita, anak-anak kita, dan lain sebagainya, yang harus senantiasa kita doakan, bukan hanya di persekutuan doa, tapi setiap hari, setiap waktu kita doakan, agar supaya dengan doa-doa yang kita sampaikan, bila mana didoakan dengan baik dan benar oleh orang yang punya hati yang baik, besar kuasanya. Kasih dan berkat Tuhan menyertai kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Terima kasih. Amin, terima kasih Pak Alex, Bro Alex, ya luar biasa ya. Teman-teman, saya mencatat banyak sekali insight ya malam hari ini. Saya jadi ingat tuh tadi yang sebab doa mengubah segala sesuatu. Nggak tahu depannya gimana, tapi tiba-tiba saya ingat lagu itu. Dan doa orang benar, bila didoakan dengan yakin, besar kuasanya. Iya. Amin. Betul sekali. Bapak Ibu, teman-teman, hari-hari belakangan ini katanya agak-agak mencekam lagi, tapi malam hari ini kita dikuatkan ya, doa orang benar besar kuasanya. Maka kalau kita mau juga menjadi bagian untuk mendoakan bangsa kita, yuk kita mulai dari diri kita sendiri barangkali ya. Saya sudah benar belum ya Tuhan? Saya sudah sanggup belum mendoakan, menjadi bagian dari mendoakan bangsa ini? Minimal mendoakan keluargaku dulu, persekutuan doa teman-temanku. Maka itu tantangan nih saya rasa ya Bro Alex ya, tantangan supaya kita juga pelan-pelan, yuk kita membenahi diri kita dulu sendiri. Yang kedua, yang tadi saya dapat lagi nih, benar nggak nih Bro Alex ya? Kalau kita dapat sesuatu, sepertinya tuh, aduh Tuhan baik banget, rezeki banget nih saya, cuan nih, dagangan laris nih. Tapi kadang lupa nih, hati kita kuat nggak nih? Tangan kita kuat nggak nih? Membagikan apa yang ini, kita ini lagi, yuk ini. Nah itu. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang mungkin saya juga lupa. Jangan sampai kita simpan dulu sendiri, tapi benar kembali. Tuhan ini mau dibuat apa nih Tuhan ini? Nih rezeki hari ini nih mau buat apa nih Tuhan? Oke, itu tantangan yang berikutnya. Mudah-mudahan saya rasa ya, teman-teman yang hadir malam hari ini pun punya pengalaman yang luar biasa. Bagaimana bisa bertahan? Tuhan sakit saya ini, saya harus bagaimana nih? Oke. Saya buka kesempatan teman-teman yang ingin berbagi cerita, berbagi sharing. Percayalah ceritanya, sharingnya sebesar apapun, sekecil apapun itu bisa menjadi kekuatan untuk kita satu sama lain. Monggo yang tadi mendengarkan, yang menyimak apa yang sudah disampaikan. Tidak ada slide, tapi saya menangkap begitu banyak. Justru bisa menangkap begitu banyak ya, karena terfokus dengan suaranya Bro Alex. Jadi kita tidak pecah konsentrasinya. Ada yang ingin berbagi cerita? Oh, Ci Maria mau berbagi cerita apa, Ci? Boleh, Ci. Boleh, Ci. Yang lain dong, nanti kalau saya terus gimana? Aduh, memancing nggak apa-apa sih, memancing dulu aja. Trigger, Ci. Iya, terus yang lain, oh iya ya, ini. Boleh, Ci, pancing dulu, Ci. Bahwa saya ngalamin, kalau kita bergaul, akrab dengan Tuhan seperti masa pandemi ini ya, yang kita alami, Jeng Tuti tahu, selama pandemi ini kantor kami tidak libur. Ya, kerja terus, dan saya setiap hari naik kendaraan umum, naik bus. Ya. Saya rasa bahwa Tuhan pasti punya rencana. Bersyukur perusahaan kami tidak alami krisis, artinya tidak ada potongan gaji, tidak ada itu untuk perusahaan di tempat saya kerja.
dua, yang satu lagi. Dan tempat kami, boleh katakan yang di grup saya itu juga yang kena COVID jarang. Malahan yang mereka yang grup satu lagi yang WFH terus banyak yang kena COVID 30-an. Dan saya bersyukur memang setiap kali kalau sudah naik bus, itulah ajak Tuhan berbicara, ngobrol dengan Rosario. Ya, buat tanda kemenangan buat Tuhan bersama dengan saya, dan saya diberi kesehatan. Itulah saya rasa itu doa yang Tuhan yang saya minta. Saya tidak minta sesuatu, minta berkat Tuhan dalam perjalanan. Jadi setiap hari kami keluarga, kalau saya sudah sampai kantor selalu puji Tuhan. Nah, kasih tahu ke suami, puji Tuhan sudah sampai. Gitu. Itu hal-hal yang kecil, saya rasa itu penyertaan Tuhan. Selalu bersyukur, itu Jengtuti. Bahwa itulah kalau dengan satu kita takut sama Tuhan dan percaya bahwa Dia menyertai kita. Itu yang mungkin yang lain, silakan. Oke, thank you Cima. Yang lain, ayo nyusul. Jangan takut dan jangan khawatir. Sari? Ya. Sepertinya Sari juga sudah siap. Iya, memang banyak untungnya kalau kita bergaul akrab sama Tuhan. Semenjak COVID ini selama 2 tahun, saya nggak kerja, tapi saya mendapat uang gaji tetap penuh sama dapat sembako. Dan saya tidak COVID, justru yang COVID malah adik saya. Tapi semuanya berakhir indah. Sekarang adik saya sudah bekerja kembali, mami bekerja kembali, dan saya nanti bulan Agustus sudah bekerja kembali. Jadi apa yang saya lakukan, saya berdoa aja. Terus saya berdoa, saya nggak pikir apa-apa, saya berdoa aja. Pokoknya saya berdoa aja, semuanya saya serahkan semuanya sama Tuhan, bergaul akrab sama Tuhan. Apa yang saya pikirkan dan saya rasakan untuk saya, semuanya saya doakan. Apa yang saya rencanakan, semua saya doakan semuanya. Jadi semuanya berakhir indah dan tidak ada masalah apa-apa, lancar semuanya. Meskipun memang banyak masalah memang banyak, tapi kata mami selalu bersyukur. Sar, kita nggak punya apa-apa bisa makan enak ya, nggak punya duit bisa makan ya, gitu. Tiap hari bisa makan, bersyukur lagi gitu. Ya gitu aja. Kasih Jang. Oke, thank you Sari ya. Luar biasa ya, maksudnya tidak terbayangkan bahwa meskipun tidak masuk kerja atau maksudnya sekolah tutup tapi karyawannya masih tetap dipelihara gitu ya. Oke, Sari itu makanya boleh jadi kesaksian buat kita, benar-benar Tuhan memelihara dengan caranya sendiri gitu ya, yang tidak terbayangkan mungkin. Pada divaksin semuanya, meskipun seperti itu. Itu warungnya Tuhan benar-benar kalau bergaul akrab dengan Tuhan, banyak untungnya benar. Oke, baik. Satu catatan untuk kita semua teman-teman dari Sari bergaul akrab dengan Tuhan, banyak untungnya. Bukan berarti kalau misalnya kita bergaul dengan pejabat banyak untungnya, enggak, lebih menguntungkan kalau bergaul akrab dengan Tuhan ternyata. Ya, ada lagi menyusul, silahkan. Siapa lagi? Yuk. Saya Bu. Boleh. Bu Monica, silakan, monggo. Iya, kita selalu bersyukur karena apa yang dialamin khususnya anak saya itu, Dek Monik itu ini kan bertugas di rumah sakit yang internasional. Suatu kali dia dipinjam gitu untuk yang rumah sakit umum gitu, sebelahan gitu, rumah sakit yang BPJS gitu. Dia langsung WA, aduh Mama, saya rasanya memang bersyukur benar-benar bisa merasakan. Jadi sepertinya kita bisa melihat apa itu terang apabila pernah gelap, apabila pernah melihat kegelapan. Jadi memang selalu bersyukur, bukan karena sesuatu hal yang diberikan dengan kebaikan. Kadang-kadang kita juga bersyukur dengan misalnya merasa, harus rest di rumah untuk sedikit waktu untuk refleksi diri, dekat dengan Tuhan gitu. Itu aja Bu, makasih. Terima kasih Bu Moniki ya, mudah-mudahan Dek dokternya juga tetap sehat-sehat selalu ya, pelayan yang luar biasa. Boleh lanjut lagi, silakan. Masih ada Bu Justina, ada Bu Swan, ada Bu Vero, ada Cililis, Bu Lilis, halo Christine, Bu Ita, Cilili, halo Sis Iling.
Ini juga ada Tika dan Kartika, Bro Rudi dan Sis Rika. Bro Rudi barangkali mau lanjut, Bro Rudi mau nyambung? Apakah sudah monitor apa masih di jalan? Sudah di rumah, Jeng. Ya, silahkan kalau gitu lanjut. Luar biasa, saya juga tahu pengalaman Bro Rudi. Bagaimana Tuhan merubah. Ayo, silahkan Bro. Mau mulai dari mana ya? Saya bingung nih. Itu namanya Saking mujizat. banyaknya ya. Saking Yang banyaknya mendekati sekarang aja, yang sekarang Ya, wes. sudah. Kalau masa pandemi ini ya, saya tuh sering kali kurang ajar sahabat Tuhan. Kalau saya bilang tuh saya suka nantangin. Bener ya Tuhan gitu kan. Bener nih bisa terjadi gitu kan. Ya, contohnya yang saat ini saya alami di masa pandemi, di kala orang-orang semuanya bisnisnya lagi pada nyungsep istilahnya kan. Saya malah nantangin Tuhan gitu. Apa iya Tuhan, hari gini kok ada investor yang mau buka bisnis garment retail gitu kan. Nah itu benar-benar saya malam-malam itu kayak dengar bisikan, kamu siap-siap aja. Nanti saya akan bukakan jalan, kamu kembali ke bisnis awal mula seperti dulu yang kamu pernah tekuni gitu kan. Karena basic saya memang dari garment ekspor, saya pikir apa iya gitu kan. Masa ada hari gini itu di masa sulit seperti ini ada yang membuka usaha di garment ekspor gitu kan. Tapi ternyata ya Tuhan genapi gitu. Tapi tidak seperti yang saya bayangkan, tapi seperti yang Tuhan rencanakan, bukan seperti yang saya kehendaki. Saya sempat nantangin, apa ada hari gini orang kaya yang rada kurang waras mau investasi di bisnis garment gitu kan. Nah itu yang kata-kata saya itu saya bergumam sendiri, benar ya Tuhan, apakah ada gitu. Tapi memang Tuhan langsung jawab, dan ketika saya dapat pilihan bisnis yang lain, Tuhan sudah berikan satu sinyal yang sangat-sangat jelas bahwa saya harus kembali bergabung ke bisnis garment retail ini. Dan ternyata memang sampai saat ini pun saya sampai kewalahan gitu, badan saya sampai kemarin sempat sakit-sakitan juga karena kecapean ya, nguber buka toko sana, buka toko sini, buka toko di Makassar, buka toko di sekitar Jabodetabek, sampai di Cilegon, dan bahkan sampai bulan depan pun Tuhan masih, kalau Tuhan masih izinkan berikan saya kesehatan, saya akan diminta tolong untuk nyebrang ke Sumatera, buka beberapa toko lagi di Sumatera. Di Jambi bro nanti. Kemungkinan ada di Riau, di Medan, di Pangkal Pinang, gitu. Jadi saya katakan apa ya, setiap hari itu mujizat benar-benar terjadi. Tergantung kita saja yang selalu mau berdoa, berharap sama Tuhan, mau dekat sama Dia, ya mau bergaul akrab, intinya seperti tadi yang disampaikan sama Bro Alek. Jadi apa ya, selalulah kita dipertanyakan kesetiaan kita, kemauan kita mau akrab, mau dekat dengan Tuhan ya. Seperti teman seperjalanan, akhirnya kita akan sering bergaul, akan sering berdebat ya. Apa iya Tuhan akan jadi seperti itu gitu kan. Apa iya gitu. Seperti itu, saya sendiri nggak pernah sampai detik ini pun saya nggak bisa percaya gitu. Tapi ya Tuhan kalau udah buka jalan ya nggak akan ada yang bisa menutup gitu. Itu aja sih yang saya pikir, siapapun itu kuasa dimanapun, sampai detik ini saya masih ngalamin ya beberapa halangan rintangan dalam bisnis ini, sampai ada juga yang pakai kuasa-kuasa kegelapan, ya Tuhan masih buka jalan terus gitu, kita berjalan terus, tabrak semua halangan itu, dan semua halangan itu seperti tidak ada artinya gitu, ketika lewati halangan, berikutnya kita tertawa lagi, lewat lagi, tertawa lagi, lewat lagi, itu yang saya lihat betul-betul kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saya, dan kita selalu bersandar pada Tuhan ya, dari jam 6, 12, 6 sore lagi kita jangan lupa minta berdoa ada malaikat Tuhan, selalu tentunya dibimbing, dilindungi kemanapun arah kita. Ketika kita ngantuk pun di jalan tol, Tuhan ngasih jalan keselamatan. Kita udah lelah, udah capek, tapi kita diberi kekuatan gitu. Itu aja teman-teman yang saya bisa share di sini. Terima kasih waktunya. Silakan yang lain.
Ya, thank you, Bro Rudi. Silakan, lanjut lagi. Masih ada? Bu Ita barangkali? Ada yang mau lanjut? Atau Bu Vero? Atau Bu Justina? Malam ini juga ada Pak Edwin Yudi. Atau Sis Alberta? Ya, saya cuma ya tadi Pak Alex bilang kan, kalau kita dekat dengan pejabat atau presiden aja begitu senang. Suaranya kurang gitu. Halo? Ya, oke. Kalau kita dekat sama penguasa Indonesia ya, presiden kita aja kita bangga. Bahkan kita kalau ada fotonya kita pajang itu di ruang tamu gitu ya. Kita pernah foto sama presiden ya. Apalagi kita kalau deket sama penguasa dunia ini, yang penguasa alam semesta, Tuhan kita ya, yang begitu kaya. Bagaimana ya? Mestinya kita benar-benar harusnya benar-benar excited ya, maksudnya senang banget bisa bergaul akrab dengan penguasa alam semesta, Tuhan kita sendiri yang begitu kaya. Jadi ya kalau kita bisa bersyukur ya kita adalah orang yang paling kaya, saya pikir ya. Kita nggak akan merasa kita kekurangan karena kita punya Tuhan yang kaya. Itu aja, saya merasa memang pada saat kita bergaul akrab dengan Tuhan sendiri, apa aja kita bisa omongin. Segala masalah kita, apapun kita bisa ungkapkan dengan Tuhan ya. Sampai semalam ini kejadian benar-benar saya tuh merasa ada satu tekanan gitu ya. Saya merasa orang-orang sekitar saya tidak mendukung saya. Dan saya katakan sama Tuhan, Tuhan tolong ini aku. Pada saat berdoa rosario itu hati saya begitu dialirin rasa damai, tenang. Saya keluarkan semuanya, menangis sejadi-jadinya. Dan itulah Tuhan kita ya. Dia tuh sungguh-sungguh selalu mau dekat dengan kita. Kitanya aja yang seringkali lupa, ya, menjauh daripada dia. Tapi percayalah teman-teman, Tuhan itu selalu mau berdekat sama kita. Dia selalu mau menarik kita kembali pada saat kita jatuh, dia angkat kita kembali. Dan satu hal dia selalu ada buat kita di setiap keadaan kita. Mau senang, mau susah, ya, dia selalu ada bagi kita semua. Ya, demikian sharing saya. Semoga kita boleh saling menguatkan, terutama untuk komunitas PD ini. Kekuatan sharing teman-teman itulah yang menjadi kekuatan bagi kita semua di sini. Thank you, Pak Alex, atas firman yang sangat menguatkan pada malam ini. Thank you, Cimemei. Masih ada lagi, teman-teman? Kalau tidak ada, kami atas nama PD Agustinus malam hari ini betul-betul merasa terberkati dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bro Alex. Mau menambahkan Bro Alex komen dari apa yang sudah teman-teman sharingkan malam hari ini, mungkin mau ada tambahan? Luar biasa, Tuhan baik untuk Anda, untuk saya, untuk kita semuanya dalam segala hal yang kita hadapi. Terima kasih. Iya, betul. Sesuatu yang kayaknya berat, yang tidak mungkin, yang kayaknya Tuhan saya ini siapa gitu ya, tapi benar kalau ini kita mengandalkan, dan saya selalu bilang Tuhan berjalanlah bersamaku, saya selalu bilang begitu ya. Saya juga nggak pernah nyangka event kemarin kebetulan dipercaya untuk menjadi yang menghandle ya satu acara besar 700 orang sekeuskupan untuk semua keluarga besar Asak gitu ya. Saya nggak pernah nyangka saya akan dipercaya, tapi begitu saya bilang Tuhan tolong berjalan bersama saya, begitu banyak yang harus dipersiapkan, begitu banyak orang yang harus saya ajak kerjasama, tapi betul karyanya luar biasa. Makanya saya selalu bilang Tuhan you're amazing gitu. Apapun yang Tuhan titipkan, selalu saya bilang kalau Engkau berkenan Tuhan berjalan aja bersama saya deh, pasti nanti saya coba gitu. Dan saya selalu kejadian-kejadian itu buat saya menjadi
bukti kalau apa tuh benar kehadiran Tuhan itu kalau misalnya kita mau aja buka hati, mau aja melihat gitu ya, barangkali selalu ada yang bisa kita sharingkan. Dan luar biasa teman-teman, terima kasih untuk semua cerita, semua kekuatan, semua pengalaman yang bisa dibagikan malam hari ini. Mudah-mudahan itu jadi bekal untuk kita selanjutnya. When you fall, when you happy, just say God please be with me gitu ya. Setiap saat Tuhan tetaplah bersamaku begitu. Kita tidak pernah tahu mengukur kedekatan kita dengan Tuhan itu sampai segimana, tapi mudah-mudahan kalau misalnya kita duduk bareng dengan teman bisa curhat, nah kalau dengan Tuhan apalagi curhatnya bisa sebebas-bebasnya gitu ya. Seperti tadi lagunya Bro Henry, tiada yang tersembunyi gitu kan, Tuhan melihat semuanya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat semua, kita akan lanjut persekutuan doa kita malam hari ini. Saya mengundang Sis Lili atau Sis Ita. Ciliri atau Bu Ita yang akan menyampaikan wujud doa malam hari ini? Sorry, masih di-unmute. Oke, ya silakan Ci. Mari kita panjatkan doa-doa ini kepada Allah Bapa. Kita berdoa untuk paroki kami. Ya Bapa, semoga umat di paroki kami dapat membina persaudaraan dan persatuan dalam iman, sehingga semakin banyak orang yang ingin mengenal Dikau, Sang Juru Selamat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Kita berdoa bagi nusa dan bangsa. Ya Bapa, berkatilah nusa dan bangsa yang kami cintai. Kau berkati para pemimpin negara, supaya lebih memperhatikan masyarakat yang kekurangan dan menderita, sehingga tercipta menjadi negara yang adil dan makmur merata. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi yang sakit dan menderita. Ya Bapa, berkatilah mereka yang sakit dan menderita, sehingga mereka tetap kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan. Dan doakanlah kami supaya peduli pada lingkungan sekitar untuk dapat membantu mereka yang sakit dan menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kita yang hadir di Zoom ini, berkatilah kami, sehingga kami semua senantiasa penuh kasih dan sukacita di dalam melayani, dan dapat menjadi pelaksana sabda-Mu, sehingga semakin banyak orang yang merindukan keselamatan dari-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa-doa ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi kami bebaskan dari yang jahat. Amin. Bro Henry, silakan lanjut. Sementara Bapak Ibu memberikan persembahan, saya akan menyanyikan pujian doa Salam Maria dalam bentuk nyanyian. Silakan Bro Simon boleh menampilkan screen dan kita akan memberikan persembahan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara, dan sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Iya, pertemuan berikutnya ya di Selasa tanggal 9 Agustus. Waduh, gak salah nih saya baca nih pewartanya. Jauh sekali nih pewarta. Bapak Henry Kambe ya, tanggal 9 Agustus. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi untuk kolekte yang terkumpul pada tanggal 12 Juli yang lalu sebesar Rp380.000. Kami ucapkan terima kasih banyak, biar Tuhan yang membalas segala kebaikan hati saudari-saudara semuanya, biar memberkati juga segala usahanya juga. Dan kalau ada tambahan yang lain, Ceng Tuti, pengumumannya? Enggak, sementara cukup. Cukup ya? Ya, mungkin Oke. langsung doa penutup aja, Bro. Oke, sebelum doa penutup, saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bro Alex yang sudah berkenan mewartakan kabar sukacita di tengah-tengah kami melalui Zoom malam hari ini. Juga untuk Bro Henry yang tiada lelah selalu suara musiknya, suara instrumen musiknya, dan suaranya yang selalu membantu kita bersama-sama melantunkan pujian dan penyembahan. Terima kasih Bro Henry. Juga untuk teman-teman semua di PD Santo Agustinus, Jeng Tuti, Sis Maria Lin, Sis Alberta, Bro Simon, terima kasih ya semuanya. Oh ya, Sis Kartika juga, terima kasih. Sis Lili yang tadi udah bacakan doa. Terima kasih, Tuhan berkati semua pelayanannya malam hari ini.
Mari kita satukan hati kita tutup, kita akhiri malam hari ini, pertemuan malam hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa Surgawi, di dalam nama Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sahabat kami yang terbaik. Bapa, malam hari ini kami ingin mengucapkan begitu banyak terima kasih Bapa. Mungkin kalimat yang keluar dari mulut kami tidak akan ada cukupnya untuk mengucapkan terima kasih, untuk mengekspresikan rasa syukur kami, karena begitu banyak mujizat hari demi hari kami lihat dan kami alami. Termasuk malam hari ini adalah suatu mujizat juga Bapa, jika Zoom malam hari ini dapat berlangsung dengan lancar, bersama saudari-saudara kami seiman, kami dapat beribadah, mendapat kabar sukacita juga Bapak. Terima kasih Bapak. Jika sebentar kami akan undur dari ruangan Zoom ini, tapi kami mau selalu ya Bapak, Roh Kudus-Mu menyertai kami semua yang besok akan berkarya, biarlah kami selalu menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kami. Dan doa ini kami panjatkan melalui nama Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahta kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.